Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Saputra Nugraha dengan nomor NPM 221000135. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sosiologi hukum. Yang pertama ada di istilah, pengertian, dan ruang lingkup sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum berarti ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum menganalisa bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Pengertian: sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dasar-dasar sosial dari hukum yang merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan masyarakat, serta efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Ruang lingkup sosiologi hukum ada dua. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan masyarakat. Hukum adalah sebuah sistem yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial. Beberapa contoh dasar sosial dari hukum meliputi: A. Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. B. Budaya masyarakat. C. Struktur sosial dan masyarakat dalam masyarakat. D. Perkembangan teknologi dan ekonomi. Yang kedua ada efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Juga sangat penting untuk dipahami dalam konteks kaitan antara hukum dan masyarakat. Beberapa contoh efek hukum terhadap gejala sosial lainnya ada sebagai berikut. A. Efek deterensi. B. Efek edukasi. C. Efek penegakan hukum. 2. Perbedaan kajian Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence. Sociology of Law. Kajian ini menganalisis hubungan antara timbal balik antara sosiologi dan hukum, menggunakan konsep-konsep dan kerangka teoritis yang berasal dari ilmu-ilmu sosial, seperti antropologi, politik, psikologi, dan ekonomi. Berfokus pada hubungan sosial atau sistem lembaga, proses, praktik, tindakan, pengalaman sosial, dan hukum. Kajian ini mencakup model kajian seperti legal sociology, legal anthropology, dan law and society movement. Sosiologi jurisprudence. Sociological jurisprudence. Kajian ini antara hukum dan masyarakat, berfokus pada hukum dan masyarakat untuk manifestasi semata, menggunakan pandangan di mana masyarakat sangkut pautnya dengan hukum. Berasal dari sosiologi dan ilmu politik, kajian ini menggunakan legal approach untuk menciptakan ilmu tentang kehidupan sosial yang nantinya akan menjadi keseluruhan. 3. Objek utama kajian sosiologi hukum. Objek kajian sosiologi hukum meliputi berbagai aspek yang terkait dengan hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Berikut ada beberapa objek kajian sosiologi hukum. Yang pertama ada interaksi sosial berkaitan dengan hukum. Kedua, kelompok sosial dengan hukum. 3. Budaya. Keempat, stratifikasi sosial. 5. Kekuasaan dan otoritas. Keenam, isu hukum. Sosiologi hukum juga meliputi pengalaman belajar, pengaruh sejarah hukum, dan filsafat hukum, dan lain-lainnya. Karakteristik hukum. 4. Karakteristik hukum kajian sosiologi. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum antara lain: 1. Mempelajari perilaku hukum warga masyarakat. 2. Menganalisis bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat. 3. Menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Keempat, menguji keabsahan empiris dari peraturan. Kelima, membahas hubungan antara hukum dan masyarakat. Keenam, menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Ketujuh, meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum. 8. Menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya terhadap hukum dan sebaliknya.
Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhinya. Kelima, ada kedudukan sosiologi hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dari ilmu hukum yang mengkaji hukum dalam wujudnya atau praktis, seperti praktik hukum di dalam masyarakat, praktik pelaksanaan hukum, dan efektivitas peraturan hukum. Sosiologi hukum juga mengkaji hukum dari segi objektivitas, bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum yang nyata tanpa memberikan penilaian terhadap hukum. Dengan mengkaji hukum dari perspektif sosiologi, sosiologi hukum berguna untuk memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. 6. Kontribusi kajian sosiologi hukum dalam pengembangan teori. Kontribusi sosial hukum dalam pengembangan teori adalah penting karena sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum menganalisis hukum dalam wujudnya atau government, social control, serta proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Sosiologi hukum dapat menyumbang kontribusi yang penting dalam konteks pengembangan kajian konflik dan perdamaian atau conflict and the peace studies. Pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam pengkajian konflik dan pembangunan perdamaian, serta penyelidikan masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Pendekatan sosiologi hukum dapat membantu dan mengembangkan teori hukum seperti penekanannya yang kuat terhadap subjektivitas sebagaimana dalam sosiologi interpretif Weber, dan objektivitas sebagaimana dalam positivisme sosiologi Durkheim. Sosiologi hukum juga dapat membantu dalam pengertian tipe-tipe masyarakat serta pengaruh terhadap suatu hukum. 7. Mengenal teori-teori yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum. Teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum antara lain: yang pertama, teori Emile Durkheim. Teori Durkheim menganggap bahwa masyarakat bukanlah tipe ideal yang permanen, tetapi sebuah sistem variabel yang tidak pernah bisa dibebaskan dari penerapan proses dinamis. Durkheim juga menganggap bahwa agama adalah candu masyarakat. Yang kedua ada dari teori Karl Marx. Marx menganggap bahwa agama adalah candu masyarakat dan mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada teori dari Max Weber. Weber menganggap bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tersembunyi dan menganggap bahwa hukum adalah suatu norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang keempat ada dari teori fungsional struktural atau structural function theory. Teori ini menganggap bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peran yang berbeda dan kesesuaian antara peran-peran ini yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. 5. Ada dari teori konflik atau conflict theory. Teori ini menganggap bahwa pengaruh masyarakat berasal dari konflik antar individu atau grup dalam masyarakat. Yang ketujuh ada teori dalam sosiologi hukum. Teori ini menganggap bahwa sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku orang-orang dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh standar hukum. Sosiologi hukum membawa masyarakat dan norma serta nilai sosialnya ke dalam analisis hukum, membuka peluang baru untuk berteori isu-isu kritis dalam ilmu hukum.
Mungkin sekian saja materi mengenai sosiologi hukum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.